Dalam satu hadis, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Hani Maula Utsman bin Affan, dari Hani, budak daripada Utsman bin Affan, beliau Hani ini berkata, "Kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin yabki hatta yablu lihyatah." Faqila lahu, disebutkan bahwasanya sahabat Utsman bin Affan, beliau ketika duduk ataupun berdiri di atas kuburan, maka beliau menangis sampai basah jenggotnya. Jadi beliau menangis sampai basah jenggotnya ketika beliau berdiri di atas kuburan atau dekat dengan kuburan. Kemudian faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, "Tudzakkarul jannah wan nar fala tabki." Wa tadhkurul qabra tadhkurul jannata wan nar fala tabki. Ya Amirul Mukminin, engkau mengingat surga, engkau ingat neraka, engkau tidak nangis. Ketika diterangkan tentang kiamat, engkau tidak nangis. Fala tabki. Wa tadhkurul qabra fatabki. Tapi ketika engkau mengingat kuburan, kenapa engkau menangis? Kenapa? Kemudian Utsman bin Affan, beliau mengatakan faqala, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu." Kata Utsman bin Affan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuburan adalah permulaan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah, maka barang siapa yang diselamatkan Allah, kehidupan yang setelahnya akan lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak diselamatkan oleh Allah, maka kehidupan setelahnya akan lebih parah dari sebelumnya. Fa in naja minhu fama ba'du aisar. Kemudian beliau mengatakan waqala wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ra'aitu manduran qattu illa wal qabru afdhu minhu. Kata beliau, kata Utsman bin Affan, aku mendengarkan cerita ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kata Rasulullah, ma ra'aitu manduran qattu, tidaklah aku melihat pemandangan yang paling mengerikan selain pemandangan di alam kubur. Itu kata Rasulullah. Di pemandangan yang paling mengerikan bagi beliau adalah pemandangan beliau di alam kubur. Kemudian disebutkan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadi ma'al munkar wal lil akhar an nakir fayaqulani ma kunta taqul fi hadzal rajul. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila mayit itu dikuburkan atau salah seorang di antara kalian dikuburkan, maka dia akan didatangi dua malaikat yang berwarna hitam dan yang satunya berwarna biru, dan dikatakan namanya adalah Munkar, sedangkan yang lainnya namanya Nakir. Maka keduanya berkata, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Dan dia menjawab, tentang apa yang diajarkan oleh orang ini, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Dan dia berkata, dia itulah adalah hambanya Allah dan Rasulnya, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian dua malaikat itu berkata, aku telah tahu bahwa dirimu akan mengatakan yang demikian. Kemudian kuburannya diluaskan bagi dia sepanjang 70 hasta kali 70 hasta, dan diberikan cahaya penerangan, dan dikatakan kepada dia, kepada mayit itu, tidurlah
Dan orang ini berkata, bolehkah aku kembali kepada keluargaku dan aku beritahukan tentang apa yang aku dapat? Lalu kedua malaikat itu menjawab, tidurlah. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, yang tidak ada yang bisa membangunkan dirimu kecuali jika engkau menghendakinya, sampai Allah bangkitkan dia di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis lain dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fil qabri wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim idzan sarafu atahu malakani fayaqudanihi fayaqulani lahu ma kunta taqul fi hadan nabi Muhammad famal mu'min fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh fayuqalu lahu undur ila maq'adik." Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang manusia dikuburkan dan ketika orang-orang yang mengantarkannya pergi meninggalkannya, dan sesungguhnya suara sandal-sandal mereka terdengar olehnya ketika mereka pergi meninggalkannya, maka datang kepadanya dua malaikat dan berkata, apa yang kamu katakan kepada Nabi Muhammad SAW? Maka dia menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat di api neraka, namun Allah telah menggantikannya dengan tempat di surga. Kemudian Nabi berkata, keduanya telah dilihat oleh orang tadi. Adapun orang kafir dan orang munafik, dia akan menjawab, aku tidak tahu dan aku tidak membaca. Kemudian Allah pukul dirinya dengan palu dari besi, dengan satu pukulan dekat dengan telinganya. Maka dia akan berteriak dengan teriakan yang keras yang didengar oleh sebelah kanan dan kirinya, kecuali jin dan manusia. Itu di antara kejadian-kejadian di alam kubur. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innal mu'mina idza wudi'a fi qabri atau malak fayaqulu lahu ma kunta ta'bud fa innallaha hadahu qala kuntu a'budullah fayaqulu lahu ma kuntu taqulu fi hadzal rajul fayaqulu huwa abdullah wa rasuluh fama yus'alu an syai'in ba'daha fayantaliqu bihi ila baitin kana lahu finnar fayuqalu lahu hadza kana lak walakin Allah asamaka fabdalaka bi baitan fil jannah fajarahu fayaqulu da'uni hatta adhabu faubashshir ahli fayuqalu lahu uskun qala wa innal kafir. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang mukmin apabila telah diletakkan di dalam kuburannya, ini kita semua akan mengalami sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti ini yang akan dialami bukan oleh orang lain, tapi oleh kita. Orang lain pun sama, tapi fokus kepada diri kita. Ini gambaran kita apakah yang pertama atau yang kedua. Ini Nabi yang mengatakan, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sesungguhnya seorang mukmin apabila telah diletakkan di dalam kuburannya akan didatangi malaikat, lalu si malaikat berkata, apa yang kalian sembah? Karena Allah telah memberikan petunjuk bagi dirimu, maka dia pun menjawab, dulu aku menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu apa yang kamu katakan kepada orang ini, yaitu Nabi Muhammad? Ia menjawab, dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah dan utusannya. Tidaklah bertanya tentang sesuatu setelah itu. Kemudian malaikat tadi menampakkan tempat di api neraka yang sebelumnya disiapkan untuk dirinya. Akan tetapi Allah Ta'ala telah menggantikan dengan sebuah rumah yang bagus di surga. Maka dia melihatnya, maka ia berkata, biarkan diriku pergi menemui keluargaku, dan aku kabarkan tentang ini semua. Dan dikatakan kepadanya, tetaplah tinggal di sini, uskun, tetaplah tinggal di sini, di tempatmu ini. Itu untuk orang mukmin.
Jadi ketika orang mukmin setelah bisa menjawab, diperlihatkan itu neraka. Tadinya kamu akan dimasukkan ke situ, tapi karena kamu bisa menjawab, Allah telah memberikan petunjuk kepadamu, maka tidak jadi, gantinya adalah surga. Maka diperlihatkanlah surga kepada orang mukmin itu. Sehingga orang mukmin ini di alam kuburnya dia minta izin kepada malaikat, aku akan pulang dulu menemui keluargaku, menyampaikan kabar gembira ini bahwa aku telah mendapatkan kenikmatan. Tapi tidak diizinkan. Malaikat mengatakan, uskun, udah diamlah aja dulu di sini sampai nanti Allah membangunkanmu pada hari kiamat. Adapun orang kafir atau orang munafik, atau orang yang durjana, orang dolim, apabila diletakkan di dalam kuburannya, maka akan datang kedua malaikat mendatanginya. Lalu malaikat ini membentaknya dan menghardiknya dan berkata kepadanya, apa yang dulu engkau sembah dan ibadahi? Dia berkata, aku tidak tahu, dan aku tidak mengerti, dan aku tidak pernah membacanya. Malaikat bertanya lagi, apa yang kamu katakan kepada orang ini, yaitu Muhammad? Aku katakan seperti apa yang pernah dikatakan pernah dikatakan oleh orang tentangnya. Maka malaikat tadi memukulnya dengan palu besi di antara dua telinganya. Maka dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi sangat ngeri. Makanya pantas sahabat sekelas Utsman bin Affan ketika mengingat masalah kubur, beliau nangis. Padahal ketika diterangkan masalah surga, neraka, diterangkan masalah hari kiamat, beliau tidak nangis. Tapi ketika diterangkan masalah kubur, beliau nangis. Utsman bin Affan ini. Jadi ketika ditanyakan, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika diterangkan tentang masalah kubur, tentang masalah surga, neraka, engkau tidak nangis. Masalah kiamat, engkau tidak nangis. Tapi ketika ingat masalah kuburan, engkau nangis. Kenapa? Ya Amirul Mukminin. Kemudian beliau Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya jika aku di neraka, aku masih bersama dengan orang lain, masih ada temannya. Ketika aku di hari kiamat, juga aku masih bersama dengan orang lain. Tapi jika aku di alam kubur, aku sendirian, tidak seorang pun yang mau tinggal bersamaku di alam kubur. Itu yang membuat aku menangis. Oleh karena itu, kalau sekelas Utsman bin Affan, beliau menangis dikarenakan takut siksa kubur yang sangat dahsyat. Nanti lebih diterangkan lagi kalau diterangkan tentang masalah siksa kubur ini. Kalau sekelas Utsman bin Affan, siapa beliau? Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi dan sangat mencintai kepada Nabi. Beliau adalah orang yang meninfakkan sebagian besar daripada hartanya di jalan Allah di saat perang Tabuk, perang yang sangat sulit. Beliau adalah salah seorang daripada sahabat yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi putra mantunya Rasulullah. Bahkan beliau menikahi dua istrinya Rasulullah. Dan Utsman bin Affan adalah beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya disebut adalah Utsman bin Affan fil jannah. Utsman fil jannah. Utsman dijamin masuk surga. Orangnya masih hidup tapi dijamin masuk surga. Tapi sekelas Utsman bin Affan yang kemuliaannya seperti ini, beliau sangat takut menghadapi kuburan, sangat takut menghadapi kematian. Maka demi Allah, kita yang belum mendapatkan jaminan apa-apa, ketemu Rasulullah juga kita belum, cinta kepada Rasulullah juga kita belum tentu, Rasulullah cinta kepada kita juga belum tentu. Kita juga belum menginfakkan sebagaimana Utsman bin Affan. Kita juga bukan apa-apanya Rasulullah.
bukan mantunya Rasulullah, bukan saudaranya Rasulullah, hanya orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, maka demi Allah kita lebih pantas untuk lebih takut menghadapi alam kubur dibanding dengan Utsman bin Affan. Makanya tebus diri kita dari siksa kubur, tebus diri kita dengan apa? Dengan amal-amal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala, azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan, "Man arada ayanjua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtanibu arba'ata asya'." Kata beliau, Syekh Abdurrahim bin Ahmad, beliau mengatakan, "Man arada anjua min adzabil qabri." Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'at asya', maka hendaklah dia senantiasa melanggengkan, melazimkan, membiasakan untuk melaksanakan 4 perkara ini. Wa yajtani ba'arba'at asya', dan menjauhi 4 perkara yang lain. Apa 4 perkara yang harus senantiasa dijaga supaya kita selamat dari siksa kubur? Yang pertama adalah fa muhafadhatus shalah. Yang pertama adalah jaga solat. Jaga solat, karena sungguh solat ini adalah sesuatu kewajiban yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, tidaklah dikumandangkan adzan, ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kecuali hati kita harus segera tergerak untuk memenuhi daripada panggilan itu. Tinggalkan semua aktivitas kita, penuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melalaikan sholat, karena pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, yang akan ditanyakan oleh Allah, itu adalah urusan sholat. Jangan sampai kita lalaikan. Jangan sampai ketika berkumandang adzan, kemudian ada di antara ibu-ibu umpamanya, nanti aja sholatnya sekalian kecai, jam 1 sekalian mandi, habis mandi sholat, habis sholat sekalian berangkat ke pengawasan. Jangan nunggu itu. Dikumandangkan adzan, segera penuhi. Itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan panggilan muadzin, tapi itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga sholat ini. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai. Sekali aja jangan sampai meninggalkan sholat. Karena dalam salah satu makalah disebutkan bahwasanya man taraka sholatan wahidatan muta'ammid. Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali saja dengan sengaja, maka maktubun ismuhu ala babin niron la budda min dukhuliha. Maka namanya akan dicatat di pintu api neraka, di pintu neraka jahanam, la budda min dukhuliha, dia pasti memasukinya. Pasti memasukinya. Kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berat masalah salat ini. 1 kali kita meninggalkan salat, berarti kita sudah mendaftar untuk masuk ke dalam api neraka. Jatah entah berapa ribu tahun. 1 kali sholat, entah berapa ribu tahun disiksa di dalam api neraka. Kalau 2 kali bagaimana? Kalau 3 kali seperti apa? Maka jangan main-main dengan sholat. Jangan karena dah saya mah perempuan mah nggak wajib ke masjid, perempuan mah bagusnya di rumah, nanti aja sekalian jam 1:30 sholatnya, nanti aja sholatnya jam 1 sholatnya. Ditunda-tunda atau bahkan dilalaikan. Nanti aja sekalian sholat duhurnya sama asar diqodho umpamanya. Atau lagi di perjalanan umpamanya, lagi di perjalanan berangkat dari Kuningan atau dari Jakarta, berangkat dari Jakarta jam 10 atau jam 11, kemudian duhur di jalan, kagok mau sholatnya kagok, nanti aja di rumah sekalian diqodho dengan asar. Kalau kemal tengah hampura, dah di perjalanan, maka gampang. Gak boleh.
laksanakan sholat di perjalanan. Kalau tidak memungkinkan kita mampir di masjid, sholat di situ, sholat di atas kendaraan. Umpamanya kepegat macet di jalan tol, nggak bisa kemana-mana. Mau turun kemana? Terjebak macet. Sehingga ini waktu sholat udah hampir habis, sholatlah di perjalanan sambil duduk sholat. Kalau memungkinkan tayamum. Kalau tidak memungkinkan, tidak tayamum, tidak wudu, kemudian sholat lihurmatil wakti namanya. Sholat lihurmatil wakti di perjalanan sambil duduk kita sholat. Niat sholat lihurmatil wakti. Biasa 4 rakaat duhurnya, atau 2 rakaat di kosor, duhurnya di kosor 2 rakaat. Walaupun nggak punya wudu, nggak punya tayamum, sholat di perjalanan sebagai bukti bahwa kita itu enggak menyepelekan sholat. Dalam seperti kondisi seperti ini pun saya sholat, ya Allah. Daftar. Kalau istilah kitanya sekarang itu fingerprint. Mau daftar, tanda masuk. Nih ya Allah, saya itu sangat menomorsatukan sholat, tidak menyanyiakan sholat, tidak melalaikan sholat, tidak menyepelekan sholat, ya Allah. Nih saya sholat, ya Allah. Tapi karena dalam kondisi seperti ini, saya sholatnya hanya bisa seperti ini. Dan seandainya, umpamanya, tiba-tiba qadarullah, jekir umpamanya meninggal di jalan, belum mengqadha sholatnya tadi, maka dia sudah tidak berdosa lagi. Dia tidak mempunyai hutang sholat. Dan dia tidak dianggap sebagai orang yang menyepelekan sholat. Enggak. Jadi sholat. Jangan nanti aja sekalian di rumah, sekalian enggak asa kumaha gitu, sholat di perjalanan kayak gini mah, sholat di mobil kayak gini mah, asa perasaan asa gimana gitu, asa enggak sholat. Jangan gitu. Lakukan. Makanya ada sholat lihurmatil wakti, ada. Gitu. Kalau udah nyampe sholat, kalau udah sampai rumah, sholat lagi. Dia qadha sholatnya. Karena sholat yang tadi mah hanya sholat formalitas. Hanya sholat ngisi absen. Bahwasanya di waktu duhur ini saya ngisi absen, ya Allah. Gitu. Kalau ketiduran, ya yang namanya ketiduran. Umpamanya berangkat jam 11, umpamanya. Sejak naik mobil, tidur mulu. Bangun-bangun jam 6 sore, umpamanya. Bangun-bangun jam 6 sore, dari jam 11. Enak tidur di mobil, umpamanya. Bus masuk ke rumah makan juga, dia mah nggak bangun-bangun itu. Enak. Kalau ketiduran, rufi al-qalam. Nggak masalah. Nggak dosa kalau ketiduran. Kalau isya, kalau di rumah isya ketiduran, habis maghrib ketiduran gitu. Apa habis isya ketidurannya? Habis maghrib ketiduran, belum isya bangun-bangun jam 5 gitu. Iya jam berapa tuh? Jam 2. Kalau jam 2 jam 3 itu mah masih waktu, masih pada waktunya. Sholat aja, nggak apa-apa. Kalau memang ketiduran, yang nggak boleh itu, saya mah mau tidur nanti sholat isyanya jam 2. Itu kurang baik kalau seperti itu. Itu kalau kurang baik kalau walaupun nggak dosa, karena tetap masih dalam waktunya. Tapi alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah afdolnya kalau sholat itu di awal waktu. Walaupun sholat isya, tetap baik sholat di awal waktu. Jadi kalaupun diakhirkan hanya setengah jam dari ketika masuk waktu, itu setengah jam sampai hilang mega kuning atau mega putih ya. Sampai hilang mega merah. Kalau hilang mega merah kan masuk waktu isya. Gitu. Jadi gitu. Jadi yang pertama jaga sholat. Jangan tertipu dengan bahwasanya perempuan itu tidak wajib sholat di masjid sehingga dia berani melalaikan sholat. Jangan. Karena sholat ini pahalanya sungguh sangat luar biasa, pahalanya sangat besar, pahalanya keutamaannya sangat besar. Kemudian yang kedua wassadaqah.
Yang kedua, kalau ingin selamat dari siksa kubur, senantiasa sedekah. Setiap hari kita bersedekah. Bahkan anjurannya itu di pagi hari, buka hari kita dengan kita bersedekah. Ambil kemuliaan doa dari malaikat yang dikirimkan oleh Allah di setiap pagi hari kepada setiap hamba Allah. Yang disebutkan bahwasanya setiap pagi hari Allah mengirimkan 2 malaikat kepada setiap hamba. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kata malaikat, berikanlah ganti yang banyak kepada orang yang bersedekah di pagi hari ini. Kemudian malaikat yang satunya lagi berdoa, Ya Allah, Allahumma ahlik mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah orang yang koret di pagi hari ini. Makanya biasakan sedekah. Dan ingat, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan seseorang dari bencana. Tidak hanya itu, sedekah juga itu bisa mengobati penyakit. Kita ingin sehat, rajin sedekah. Kita ingin sehat, rajin sedekah. Kalau umpamanya udah rajin sedekah tapi masih juga nggak sehat, berarti Allah akan angkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi lagi. Karena sakit itu adalah anugerah dari Allah. Penghapusan dosa, mengangkat derajat. Sakit itu seperti itu. Kalau sakit, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang nengok, ibu gimana? Alhamdulillah, saya sekarang kondisinya seperti ini. Alhamdulillah, saya bersyukur masih bisa ngomong. Alhamdulillah, saya masih bisa zikir kepada Allah. Alhamdulillah, saya masih bisa mengedipkan mata. Alhamdulillah, saya masih bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya masih bisa ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Coba kalau dikasih sakit, udahlah sakit, kemudian aral, kemudian dia menyalahkan kepada Allah, menyalahkan nasib, menyalahkan takdir, menyalahkan corona, gara-gara presiden, gara-gara nyalahkan siapa aja. Itu nggak menyelesaikan masalah. Itu berarti dianggap penyakit itu karena itu. Tapi dia mestinya harus sadar bahwasanya penyakit itu karena memang itu datangnya dari Gusti Allah. Mau musim corona, musim pandemi, flu burung, flu babi, SARS umpamanya. Apapun, musim penyakit apapun, kalau Allah tidak kehendaki dia sakit, demi Allah dia tidak akan sakit. Makanya ketuk pintu langit, ketuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Minta kesehatan kepada Allah. Kalau sudah minta kesehatan kepada Allah, tapi toh kita tetap dikasih sakit, berarti Allah punya rencana lain. Allah akan muliakan kita dengan penyakit ini. Nanti di akhirat kita akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, untung dulu saya sakit, ya Allah. Mungkin karena kalau seandainya saya tidak sakit, mungkin ada dosa-dosa yang tidak terampuni, yang mana dosa tersebut akan menjerumuskan saya ke dalam api neraka. Tapi dengan saya sakit, kemudian saya sabar, saya zikir kepada Allah, saya terima, saya ridho, saya ikhlas, Allah ampunkan dosa-dosa saya sehingga saya diselamatkan dari neraka dengan keberkahan sabar menghadapi sakit ini. Seperti itu. Karena ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat taubat. Ada dosa yang tidak diampuni dengan apapun, dengan sedekah sekalipun, tapi diampuninya dengan sakit, hanya dengan sakit. Ada dosa yang seperti itu. Makanya kalau udah berdoa minta kesembuhan, udah berdoa minta kesehatan, tapi ternyata masih juga sakit, maka berarti Allah mempunyai rencana lain. Allah lebih sayang kepada kita karena Allah Maha tahu dosa kita seperti apa. Allah akan muliakan kita. Makanya bersyukur kepada Allah. Ketika dikasih sakit,
Alhamdulillah saya sakit tapi saya masih bisa zikir. Alhamdulillah saya sakit tapi saya masih bisa melihat. Saya masih bisa bersyukur. Saya masih bisa dan bla 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 bla. Ucapkan itu tulus dari hati. Maka Allah akan kirim malaikat. Allah akan mengatakan bahwasanya kalau dia sembuh, dia akan terampuni semua dosa-dosanya. Kalau dia mati, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu janji Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ingat bahwasanya jangan tinggalkan selalu bersedekah. Karena dalam salah satu hadis Nabi mengatakan bahwasanya hasinu amwalakum bizakat wa dawau mardakum bisadaqah. Hasinu, jagalah harta kalian dengan zakat dan obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Dan ingat, sedekah juga tatfaul bala. Sedekah akan menghilangkan menolak daripada bala ataupun bencana. Kemudian yang ketiga wa qiraatul Quran. Agar selamat dari siksa kubur, maka perbanyak biasakan membaca Al-Quran. Minimal sehari 1 juz, biasakan. Minimal sehari 1 juz. One day 1 juz, odoj. One day 1 juz. Silakan. Biasakan itu, biasakan. Jangan sia-siakan Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan wasilah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar harapannya untuk memberikan syafaat di alam kubur, itu Al-Quran. Terutama ada surat-surat khusus yang dianjurkan dibaca setiap malam, yaitu surat Al-Muluk. Baca surat Al-Muluk tiap malam. Jangan pernah tinggalkan membaca surat Al-Muluk. Jangan tidur sebelum membaca surat Al-Muluk. Karena dalam keterangan disebutkan bahwasanya barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Muluk tiap malam, maka dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah siksa kubur. Diselamatkan. Nanti ke orang yang rajin membaca surat Al-Muluk, bahkan sampai hafal umpamanya. Surat Al-Muluk berapa ayat? 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah hafal. Alhamdulillah hafal. Jadi bukan dihafal, dibaca ya, dibaca. Nanti ketika orang tersebut, sampai dalam salah satu riwayat disebutkan, ketika ada orang yang meninggal dunia kemudian dikubur, akan didatangi 2 malaikat. Ketika didatangi 2 malaikat, tiba-tiba ada seseorang di pinggir jenazah tersebut yang berwajah sangat indah. Dia adalah penjelmaan dari surat Al-Muluk. Kemudian ketika malaikat itu akan bertanya, maka si Al-Quran surat Al-Muluk itu tersebut kemudian menghalangi malaikat. Kemudian mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, jangan kau ganggu orang ini. Jangan kau ganggu orang ini. Jangan kau tanya orang ini. Orang ini adalah orang yang selalu membacaku. Orang yang selalu matanya terganggu, tidurnya terganggu, dikarenakan sering membaca aku tiap malam. Kemudian kata malaikat, urusanku dengan dia. Aku ditugaskan oleh Allah untuk menginterogasi dia, menanyai dia, menanyai setiap orang yang masuk ke dalam alam kubur. Kalau engkau ingin memberikan pembelaan, kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Muluk akan dia naik. Dia sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan protes kepada Allah, dia akan mengatakan, "Ya Allah." Maka Allah akan melihat kepada surat Al-Muluk, "Aku lihat engkau dalam keadaan marah, wahai surat Al-Muluk." Ini riwayatnya seperti itu. Ya, ada apa? Ya Allah, orang itu, si jenazah itu, si orang itu, si fulan bin fulan, dia tiap malam matanya terganggu, tidurnya terganggu karena selalu membaca aku, menghafal aku.
Dia yang istirahatnya terganggu karena aku. Aku nggak ridho, dia disiksa. Aku nggak ridho, dia ditanya. Kemudian Allah akan mengatakan kepada surat Al-Mulk bahwasanya urusan dia aku serahkan kepadamu. Maka surat Al-Mulk pulang, balik lagi ke kuburan. Dia mengatakan kepada malaikat, aku telah mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau tanyai si jenazah ini. Maka malaikat akan pulang. Itu surat Al-Mulk. Maka jangan tinggalkan baca surat Al-Mulk. Ini luar biasa. Dan bisa dicirikan ya. Kalau dalam Sundanya itu bisa dicirikan bahwasanya orang yang apabila dia itu akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, dia akan selalu membaca surat Al-Mulk tiap malam. Dimudahkan untuk membaca surat Al-Mulk tiap malam. Tapi orang yang akan dikehendaki oleh Allah akan disiksa di alam kuburnya, dia tidak bisa istiqomah dengan bacaan surat Al-Mulk itu. Ada aja gangguannya. Entah gangguan ini, entah gangguan itu. Dia tahu harus baca surat Al-Mulk tiap malam. Tapi ada aja gangguannya. Entah terlalu ngantuk lah, entah ada tamu lah, entah karena apalah gitu. Dia enggak menyempatkan diri membaca surat Al-Mulk. Maka hati-hati. Kalau kita baca surat Al-Mulk tiap malam belang bentong umpamanya, hati-hati. Takutnya kita nanti enggak selamat di dalam kuburnya. Makanya biasakan kita membaca surat Al-Mulk. Tetiasa maca Quran, teu naon, mirengkeun bae. Pangmirengkeun bae. Gitu. Teu naon, teu tiasa maca Al-Qur'an, cukup zikir engke seueurkeun anu kaopat. Naon anu kaopat? Wa kathratu tasbih. Yang keempat, kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, kathratu tasbih, perbanyak tasbih. Bukan perbanyak tasbih unggal bangkat ke pasar balik mawa tasbih, unggal bangkat ke pasar balik mawa tasbih sampai geus numpuk tasbih di imah. Bukan. Perbanyak tasbih itu artinya perbanyak membaca tasbih, lain tasbih nu diputer sanes. Nah, perbanyak membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minimal pagi dan sore 100, jangan kurang tasbih yang itu. Tambah lagi tasbih yang lain. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu juga jangan kurang dari 100 minimal. Dan kalau bisa di dalam setiap nafas kita perbanyak tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi katakan, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ala rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan tapi berat sekali timbangannya di mizan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan ciri orang yang akan diberatkan timbangan amal kebaikannya di akhirat nanti, di mizan nanti, maka lidahnya akan dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil jalan kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil nyapu kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil masak kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mau tidur kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil aktivitas kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu orang yang akan diberatkan timbangan amal kebaikannya. Apa? Bukan. Beda lagi. Kalau sholat tasbih lain lagi. Nah,
nanti ada keutamaan tersendiri. Sholat tasbih itu ada keutamaan tersendiri. Yang di dalam satu rakaatnya, kalau sholat tasbih satu rakaatnya berapa kali? 75 kali 4 rakaat berapa? 300. Itu sholat tasbih. Nah beda. Kalau di sini zikir tasbih, memperbanyak membaca tasbih, bukan sholat tasbih. Jadi kalau sholat tasbih itu kan kadang untuk beberapa orang kadang-kadang berat ya. Untuk beberapa orang berat sholat tasbih itu. Tapi ini tasbih. Jadi kalau tasbih itu insya Allah mudah. Makanya Nabi mengatakan kalimatnya khafifatani alal lisan, mudah diucapkan. Hanya diucapkan saja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah diucapkan, mudah. Tapi kadang-kadang orang susah untuk menerapkannya, susah untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena Allah tidak mau memberikan pahala yang besar kepada hambanya itu. Dihalangi dia, walaupun dia tahu keutamaannya tasbih ini, tapi Allah enggak menghendaki dia diselamatkan, dia diberi anugerah, maka dia disibukkan dengan yang lain. Sampai ketika dia datang tahlil umpamanya, diundang oleh tetangganya untuk tahlil. Di dalam tahlil kan ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu. Maka kalau orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, dia malah sibuk dengan HP-nya, dia malah ngantuk, dia malah nundutan, dia malah kadang-kadang ngobrol, dicicing di luar. Ya. Itu udah dipaksa untuk berzikir, dipaksa untuk bertasbih, dia tidak mau. Karena Allah tidak mau memberikan pahala yang baik kepada dia. Kalau hatinya kemana-mana pun, ketika kita bertasbih tetap mendapatkan pahala zikir dengan lisan. Daripada udahlah hatinya kemana-mana, lisannya diam aja, itu lebih parah. Belum bisa khusyuk lah. Yang penting minimal kita bagusnya zikir dengan lisan juga, dengan hati juga. Tapi kalau belum bisa dengan hati, minimal lisan kita selalu basah untuk membaca zikir dan membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang keempat. Jadi 4 amal. Kemudian fa inna hadhil asya' tudhi'ul qabr wa tuwasi'uhu. Kata beliau, 4 hal ini itu akan menerangi kuburan dan akan meluaskan kuburan. Wa amal arba'ah allati yajtanibuha, adapun 4 hal yang harus dijauhi supaya kita selamat dari siksa kubur. Yang pertama adalah fal kadzib, bohong. Jangan berbohong walaupun bercanda, walaupun heureuy jangan bohong. Sampai disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya ana za'imuman atau kama qala, saya akan kata Nabi, saya menjamin dengan satu rumah di pelataran surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan mira, meninggalkan berdebat walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Aku jamin. Salah ya. Saya menjamin dengan rumah di pelataran surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan berdebat walaupun dia benar. Walaupun dia benar, dia tinggalkan berdebat. Kemudian dan saya menjamin dengan rumah di tengah surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan berbohong walaupun bercanda. Ditinggalkan berbohong. Jangan suka berbohong. Walaupun bercanda, walaupun heureuy. Yang ketiga, dan aku menjamin kata Nabi dengan rumah di atas surga, lebih mulia lagi, lebih hebat lagi, lebih elit lagi di atas surga. Bagi siapa? Bagi orang yang bagus budi pekertinya, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang mempunyai budi pekerti yang mulia, yang bagus.
Makanya tinggalkan berbohong, jangan suka berbohong walaupun bercanda, walaupun benar umpamanya. Udah usahakan jangan berbohong, usahakan jangan berbohong. Kecuali ada bohong yang wajib ya, kecuali bohong yang wajib. Ada bohong yang wajib, ada bohong wajib. Ada terpaksa. Terpaksanya seperti apa? Umpama ada seorang wanita akan diperkosa oleh seorang pemabuk, dia lari kabur. Kemudian pas ke rumah kita, Bu, saya mau ngumpet di sini ya. Nanti bilangin jangan kalau ada orang yang mencari itu, bilangin nggak ada. Kemudian dia ngumpet di rumah kita, kemudian si pemabuknya itu datang. Weh, lihat itu enggak? Itu dia cewek yang bajunya merah tadi. Enggak, berbohong. Nah, itu mah wajib. Jangan polos-polos amat. Ada sih di dalam gitu lagi ngumpet. Jangan. Kalau gitu berarti kita membantu kepada kemaksiatan. Nah, itu mah boleh bohong seperti itu. Walaupun nanti mestinya dengan cara tauriah. Kemudian ada juga bohong yang sunnah, ada juga bohong yang boleh. Bohong yang boleh yang seperti apa bohong yang boleh? Bohong demi untuk menyenangkan pasangan. Umpamanya seorang istri habis masak di rumah, suaminya datang. Begitu datang disuguhi oleh istrinya. Terasa asin banget umpamanya. Kebablasan ngasih uyahnya, ngasih garamnya. Kemudian istrinya nanya, "Kang, gimana rasanya? Enak nggak?" Oh, subhanallah, gitu aja. Subhanallah, bingit. Nggak ada masakan yang saya baru makan masakan yang seenak ini. Gitu. Itu nyenengin pasangan gitu, itu nggak apa-apa. Gitu. Kemudian yang kedua yang harus dijauhi adalah khianat. Jauhi khianat. Khianat itu dikasih amanah, kemudian dia tidak melaksanakan amanah itu khianat. Kemudian yang ketiga adalah namimah, mengadu domba orang, menyampaikan ucapan satu orang kepada ngobrol dengan si A lagi ngejelekin si B, disampaikan lagi kepada si B. Akhirnya si B balas ngejelekin si A, disampaikan lagi kepada si A. Akhirnya antara si A dengan si B kemudian dia bertengkar, dia musuhan. Nah, itu namanya namimah. Yang keempat adalah al-baul, kencing sembarangan. Kencing kena badan, nyiprat sana, nyiprat sini. Nah, itu 4 hal yang harus dijauhi supaya kita selamat daripada siksa kubur. Kesimpulannya bahwasanya siksa kubur itu sungguh sesuatu yang sangat mengerikan. Yang sampai sekelas Utsman bin Affan, dia selalu menangis kalau berdiri dekat kuburan, mengingat bagaimana dahsyatnya alam kubur, ngerinya siksa kubur dalam kesendirian, nggak ada teman di sana, harus berhadapan dengan 2 malaikat Munkar dan Nakir. Sampai Utsman bin Affan dia menangis kalau berdiri di depan kuburan karena takut dengan siksa kubur. Makanya supaya kita selamat dari siksa kubur, kita bukan sekelas Utsman bin Affan yang mendapatkan jaminan surga. Kita bukan sekelas Utsman bin Affan yang telah menginfakkan sebagian besar hartanya di jalan Allah. Kita bukan Utsman bin Affan yang menjadi mantunya Rasulullah, kekasihnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita lebih pantas untuk menjaga diri kita, menebus diri kita dari siksa api neraka. Dengan apa? Dengan pesan yang disampaikan oleh beliau Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, bahwasanya barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaklah dia menjaga 4 hal dan menjauhi 4 hal. Yang pertama, 4 hal yang harus dijaga. Jagalah sholat 5 waktu di awal waktu, tepat waktu di awal waktu, dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan melaksanakan sholat. Yang kedua, sedekah. Usahakan jangan ada 1 hari pun kecuali kita selalu bersedekah, walaupun hanya 1.000, walaupun 2.000, karena ini yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur nanti, akan memberikan keberkahan kepada kita. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran, selalu baca Al-Quran.
usahakan setiap hari minimal 1 juz kita baca Al-Quran. Dan paling tidak kita jangan pernah tinggalkan membaca surat Al-Muluk tiap malam. Karena surat Al-Muluk akan menyelamatkan seseorang dari fitnah kubur ataupun dari siksa kubur. Kemudian yang keempat, perbanyak membaca tasbih. Karena Nabi mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan. 2 kalimat yang mudah lisan, ringan diucapkan di lisan, berat timbangan amalnya dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Keempat hal ini tudiul qabra wa tuwassi'uhu, akan menerangi kuburan dan meluaskan kuburan. Adapun 4 hal yang harus dijauhi supaya kita selamat dari siksa kubur. Yang pertama, jauhi berbohong walaupun bercanda. Jangan berbohong walaupun bercanda. Yang kedua, jauhi khianat. Khianat itu tidak amanah. Dikasih amanah, dikasih kepercayaan, kemudian dia khianat. Yang ketiga, namimah. Jauhi namimah, mengadu domba. Jangan sampai kita menjadi wasilah, menjadi perantara orang lain untuk bermusuhan. Jangan sampai. Kemudian yang keempat, jauhi kencing sembarangan. Kalau kencing, ikutilah kencing sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keempat yang pertama ini selalu dijaga dan 4 yang kedua ini selalu dijauhi, maka insya Allah kita akan diselamatkan dari siksa kubur, atau bahkan kita tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga sholat, sedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak tasbih, dan Allah jauhkan kita dari melakukan bohong, khianat, mengadu domba, dan kencing sembarangan. Dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kebahagiaan. Allah berikan kebahagiaan kita di dunia, ketika meninggal dunia, dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.